Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasik Ngaji yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk babak kedua. Kalau Saifuddin masih terus hujat Islam dan fitnah Rasulullah SAW, maka saksi hidupnya alias Bang Ahmad ini akan menunjukkan CCTV secara langsung, tentunya di blur ya, di mana CCTV itu akan langsung menayangkan rekaman Saifuddin Ibrahim yang dulu ketika melakukan hal yang tidak senonoh, bahkan suatu hal yang dilarang keras oleh Islam, kalau dia masih hujat dan fitnah Islam. Karena selama ini dia mengaku dulunya sebagai ustadz, bahkan Saifuddin Ibrahim mengaku sebagai yang paham agama, tapi nyatanya amat sangat bertolak belakang dengan kebenaran Islam, ikhwafillah. Nah, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana pernyataan Pak Ahmad ini yang kemudian beliau sudah sangat siap untuk menampilkan semuanya. Iya kamu itu tadi kamu juga chattingan sama saya. Ini saya buka nih chattingan kamu nih. Bisa-bisa si Kom juga saya bawa-bawa ke sini. Video kamu, apa data kamu di Imam Supriyanto itu masih banyak. Kalau mau dibongkar. Aja Bang Ahmad pakai inisial. Enggak usah lah, enggak usah inisial ngadepin Boim, enggak usah inisial. Ngapain iblis begitu? Biarin. Almarhum Rusli, itu zaman itu si Boim itu dipanggilnya Kojek. Ya, betul dipanggil Kojek ya. Bener nggak? Benar. Kartu mati Boim itu di kantong kecil saya. Yang dihayalin Abu Nawas, terus makanya dia ilmunya Abu Nawas itu yang nempel, yang jeleknya itu sama Saifuddin Ibrahim. Bang Ahmad? Saya tahu. Saya tahu pencuri itu saya tahu pencuri itu bukan 1-2 orang, bukan. Si A, si B saya tahu itu pencuri, tapi nggak pernah saya ceritakan, nggak pernah saya buka begini, nggak pernah. Nggak pernah. Karena apa? Saya tahu hukumnya membuka aib orang, saya tahu. Saya mengerti fitnah bagaimana efeknya apa, saya ngerti. Tapi di sini semata-mata saya bukan mau memfitnah, bukan mau menjelek-jelekan orang, mengingatkan orang, udah sih moral kamu tuh segitu. Udah jangan ngomong bicara moral. Urus aja moralmu, agamamu, keyakinanmu, bawa sana, mau enak-enak mau enggak itu urusanmu gitu. Nah, di sini ada bukti chatan Saifuddin dengan Pak Ahmad. Ternyata nomor Pak Ahmad sampai saat ini sudah diblokir oleh Saifuddin Ibrahim. Nampaknya dia tidak ingin dan tidak mau tercuat kembali kisah lamanya dan kelakuan-kelakuan yang memang justru syariat Islam mencelanya, ikhwafillah. Ini siapa, kata Saifuddin Ibrahim? Saya Ahmad. Apa benar ini dengan Saifuddin Ibrahim atau Boim? Jadi dulu Saifuddin Ibrahim ini di samping dia memiliki nama Saifuddin Ibrahim, tapi ada juga nama lainnya, yaitu ada Boim, ada juga yang menyebutnya Kojek. Ahmad, siapa kamu? Kata Saifuddin Ibrahim. Tetangganya ... Mohon maaf kami meluruskan di sini karena ini adalah sesuatu hal yang sensitif, apalagi ini adalah seorang perempuan, begitu ya. Mungkin Pak Boim lupa. Bagaimana kabar Pak Boim sekarang? ... Siapa? Ya ... mantan Pak Boim lah. Kok ... siapa? Pak, jadilah seperti Pak Boim yang dulu, yang baik-baik saja biar hidup tenang dan bahagia. Kasihan keluarga Pak. Haleluya, kata Saifuddin Ibrahim. Saya muslim, gak ngerti itu bahasa apa. Jadi intinya ikhwafillah, Saifuddin Ibrahim ini tidak mau untuk ditampilkan ke permukaan bahwa dulu dia melakukan hal yang justru melanggar syariat Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad gimana, sehat Pak Ahmad? Wah, alhamdulillah Ustadz, sehat. Ustadz gimana? Selalu semangat ya. Alhamdulillah. Mohon maaf saya terlambat, jadi ada urusan sedikit Ustaz. Ya, enggak terlambat, enggak apa ini. Bisa izin untuk ini Ustadz Alyubi. Ya, lanjut. Mungkin ada 3 poin ya untuk Saifuddin Ibrahim malam ini. Yang pertama, kalau misalkan saya lihat channelnya sampai sekarang, memang dia itu sekarang bikin thumbnail tidak terlalu tidak terlalu kejam lah begitu, dan tidak menzohirkan hujatannya kepada Islam kalau dalam thumbnailnya itu, dalam judulnya itu. Tetapi memang ketika kita buka videonya, pasti di tengah-tengahnya dia masih menghina dan menghujat Islam gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat thumbnailnya atau judulnya, dia tidak menzohirkan atau tidak menampakkan hujatannya kepada Islam, tapi kalau misalkan di dalamnya pasti masih ada hujatan tersebut begitu.
Nah, yang kedua kan ini disayangkan juga ya khususnya kepada Saipul Ibrahim ini begitu ya, yang mana dulunya hidupnya tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi ya luar biasa begitu, tapi dirinya mengaku sebagai orang yang paham tentang Islam, tetapi menodai Islam. Jangankan ketika keluar dari Islam, dulunya pun juga dia tidak sesuai dengan syariat Islam hidupnya gitu. Nah, yang menjadi sayangnya di sini, bahkan kami sangat khawatir sekali kepada saudara-saudara kita yang non muslim di sana, yang berguru kepada Saipul Ibrahim, yang belajar kepada Saipul Ibrahim, yang pada akhirnya bukan menemukan ajaran Islam yang sebenarnya karena dia belajar dari orang yang dulunya menodai Islam, padahal dia masih dalam Islam begitu. Yang pada akhirnya bukan paham tentang Islam, tetapi mereka ini malah hujat yang ditampilkan kepada Islam begitu. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Ahmad ini, saya kira antum ini masya Allah berani sekali gitu ya, alhamdulillah gitu ya, untuk menyuarakan yang hak dan menyuarakan kebenaran. Dan kami apresiasi juga dan berharap begitu ya, antum jangan takut karena insya Allah semua ini kalau misalkan antum katakan dengan kebenaran, ya mudah-mudahan minimal Saifuddin Ibrahim ini berhenti untuk menghujatnya itu, karena Islam itu tinggi, Islam itu mulia. Ya kalau misalkan dihinakan oleh Saifuddin Ibrahim, maka yang lebih pantas, yang menghina inilah yang justru adalah orang yang terhina begitu. Jadi kami berharap kepada Pak Ahmad, kalau misalkan Saifuddin Ibrahim terus berbuat ulah dan kemudian dia menghina dan memfitnah ataupun dia menghujat Islam, maka jangan tanggung-tanggung, antum nanti beberkan kembali bagaimana akhlaknya, dan supaya kita menjadi ihtiyat atau hati-hati biar tidak mengikuti langkah-langkahnya seperti itu mungkin. Silakan Ustaz Al-Ayyubi. Jadi pilihannya sekarang adalah kalau misalkan Saipul Ibrahim masih saja tetap menghina, lalu kemudian menghujat dan memfitnah Rasulullah SAW, maka Pak Ahmad ini tidak akan sungkan lagi, tidak akan tanggung lagi untuk menampilkan semua kelakuan Saifuddin Ibrahim, karena dia dulu ketika di Islam saja sudah menyalahi syariat Islam, sudah tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kami tampilkan ini pertama untuk pelajaran khususnya kepada pengikutnya Saifuddin Ibrahim, agar membuka mata seluas mungkin, karena apa yang selama ini Anda agungkan, selama ini yang Anda elus-eluskan kepada Saifuddin Ibrahim itu ternyata memang dulunya bukan sebagai seorang muslim yang baik, akan tetapi seorang muslim yang ketika di muslim saja dia sudah tidak pantas dan tidak layak disebut seorang muslim, karena dia sudah betul-betul jauh daripada aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nauzubillahi min dzalik. Ya Rabbillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.